Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Rani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Bisnis. Di sini aku sebagai MC dalam tugas mata kuliah kepemimpinan. Nah, dalam tugas ini kami berkesempatan mewawancarai Presiden BEM KM Unmul yang sedang menjabat saat ini. Tonton terus ya, jangan di skip. Oke, let's go. Halo guys, jadi ini dia Bang Iksannya nih. Sebelumnya gimana nih Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah kabar baik Mbak Alia. Alhamdulillah kalau gitu sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih banyak dulu nih Bang, karena Abang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada video kali ini. Siap. Oke, mungkin sebelum mulai wawancaranya kita bisa kenalan singkat dulu nih sama Bang Iksan biar semua penonton di sini tahu siapa sih sebenarnya Bang Iksan itu. Silahkan Bang. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Iksan Opardi. Kalau dari program studi psikologi angkatan 2018 dan alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Presiden BMKM Unmul. Gitu mungkin Mbak Alia. Oke, jadi itu dia perkenalan singkat dari Bang Iksan. Sekarang penonton semua udah tahu kan siapa sih Bang Iksan itu. Mungkin kita bisa langsung mulai aja Bang wawancaranya. Boleh. Oke. Menurut Bang Iksan, apa sih definisi kepemimpinan yang baik dan karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Silakan Bang. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk karakter pemimpin yang baik adalah minimal dia bisa memimpin dirinya sendiri, Mbak Alia. Iya benar. Tuh, kemudian yang kedua, dia harus bisa manajemen antara individu, kemudian juga orang di sekitar dan lingkungannya. Dan yang ketiga, jadi karakter pemimpin yang baik, dia harus peduli bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Terus apa sih yang harus kita miliki seorang pemimpin? Pertama tentu adalah kedisiplinan. Kemudian kedua adalah kecerdasan dan terakhir adalah bagaimana membangun satu pengaruh yang itu berdampak terhadap orang-orang banyak. Itu sebenarnya sejatinya seorang pemimpin. Nah, apakah pemimpin misalnya dia yang punya jabatan? Oh, ternyata enggak juga Mbak Alia. Pemimpin itu dia minimal dia punya pengaruh, dia punya value yang bisa disebarkan ke orang lain. Jadi nggak selamanya yang dikatakan seorang pemimpin itu adalah orang yang punya jabatan kayak mungkin ketua dan lain sebagainya. Itu Mbak Alia. Oke, jadi itu tadi ya pendapat dari Bang Iksan mengenai kepemimpinan yang baik dan karakter apa aja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Iya. Mungkin kita bisa langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara Bang Iksan dalam mengatur para anggota organisasi nih biar mereka nih bisa selalu kompak, solid, bisa jadi teamwork yang baik? Gimana Bang caranya? Iya, betul. Jadi teman-teman memang membangun organisasi itu nggak gampang untuk menjadi satu organisasi yang kompak, yang solid, karena memang di dalam organisasi bukan hanya Iksan aja misalnya, tapi juga ada banyak orang, ada banyak kepala, ada banyak pemikiran yang cara menyatukannya itu yang memang agak jadi tantangan. Kalau dari saya selama menjadi pemimpin, tentu saya selalu tanamkan kepada semua pengurus saya adalah pertama, melihat organisasi itu adalah sebagai ruang yang bisa dikembangkan, tapi melihat insan atau orang-orang yang di dalamnya punya hak untuk berkembang. Terlebih misalnya organisasi mahasiswa Mbak Alia, karena organisasi mahasiswa itu dia non-profit. Beda kalau perusahaan, anggota yang kerja digaji setiap bulan. Ya. Tapi organisasi mahasiswa dia tidak digaji. Tapi apa yang bisa kita berikan tentu adalah value, nilai, kemudian soft skill yang mungkin selama ini kita dapatkan di organisasi. Itu yang jauh lebih penting ketika kita ingin membangun sesuatu yang kompak. Ada sebuah sistem misalnya saling menghargai satu sama lain, kemudian saling mensupport satu sama lain, karena dengan kita punya semangat visi yang sama untuk membangun sebuah organisasi yang baik, tentu visi itu dibutuhkan orang-orang yang juga punya visi yang sama juga. Terlepas dari konflik, itu sebenarnya hal yang bagus Mbak. Karena kalau organisasi itu nggak ada konflik, berarti organisasi itu tidak akan jalan di tempat, nggak akan maju. Nggak akan maju. Tapi dengan konflik, dalam artian yang positif, itu bisa membuat kita mengerti bahwa oh ternyata kita bisa mengevaluasi diri, menurunkan ego pribadi masing-masing untuk kepentingan organisasi. Itu yang jauh lebih penting sebenarnya, untuk membangun kekompakan dan solidaritas seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman pendapat dari Bang Iksan dan cara-cara yang dilakukan Bang Iksan biar para anggota organisasinya bisa selalu solid dan kompak. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan yang ketiga, yaitu selama memimpin, ada nggak sih Bang nih kendala-kendala yang
yang bikin Bang Iksan aduh capek gitu? Ada nggak sih masalah-masalah yang muncul dan gimana cara Abang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Silakan. Oke, baik. Jadi teman-teman semua, di semester 3 itu saya sudah jadi ketua umum himpunan mahasiswa psikologi. Kemudian di tahun keduanya diamanahkan sebagai presiden BEM FISIP, dan di tahun ketiga diamanahkan sebagai presiden BEM Unmul. Jadi artinya memang 4 tahun selama di kampus ini memang menemukan banyak orang dengan latar belakang sosial yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, dan cara pandang yang juga berbeda. Tantangannya adalah memang bagaimana mencintai organisasi sepenuh hati. Apa sih kendalanya? Banyak banget, Mbak. Karena anggapan sebagai ketua, anggapan sebagai presiden mahasiswa, itu tantangannya adalah dia harus tahu semuanya. Waduh. Itu yang jauh lebih Pasti penting. sulit banget ya, yang Bang. kedua adalah menjawab ekspektasi banyak orang. Karena mungkin sebagai presiden mahasiswa dia kan paling tahu segalanya nih, tentang ekonomi, pendidikan, politik. Nah, ini tantangannya bagaimana menjawab ekspektasi itu semua. Namun ekspektasi itu tentu ada banyak suara yang harus didengar, ada banyak orang yang harus dirangkul, dan yang paling sedih adalah kalau pengalaman saya selama berorganisasi adalah bagaimana mengadvokasi mahasiswa yang nggak bisa kuliah hanya karena biaya pendidikan. Itu yang pertama, yang paling saya ingat. Kemudian yang kedua, mendampingi warga Pasar Segiri yang mengalami penggusuran. Dan yang ketiga itu mengadvokasi, membantu teman saya yang ditangkap di penjara karena aksi demonstrasi. Dari situ saya banyak belajar bahwa dunia politik atau dunia organisasi mahasiswa tidak hanya bicara tentang masuk kelas, kemudian juga selesai kelas pulang dan lain sebagainya, tapi ternyata ada tanggung jawab yang lebih besar. Itu sebenarnya yang jadi kendala, bagaimana juga aktivitas kita tidak hanya difokuskan untuk kuliah, tapi juga untuk sosial masyarakat di sekitar kita. Nah, ini karena badan cuma satu, tentu manajemen waktu yang paling jadi tantangan nih, Mbak Alia. Manajemen waktu, kemudian juga membagi waktu antara tugas dan kuliah, itu banyak tantangannya seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman cara-cara yang dilakuin Bang Iksan dalam menghadapi kendala-kendala sebagai seorang pemimpin. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih alasan atau motivasi Bang Iksan untuk menjadi seorang pemimpin? Ada nggak sih role model yang Bang Iksan jadiin panutan nih, yang menginspirasi Bang Iksan untuk menjadi seorang pemimpin? Silahkan Bang. Oke, baik. Kalau role model sebenarnya kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu role modelnya sebenarnya Bapak Proklamator, Bung Karno istilahnya. Bung Karno, kenapa saya jadi rekan role model? Karena dari beliau kita belajar tentang semangat memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan atau perjuangan melawan penjajah. Itu yang jauh lebih penting, bagaimana perjuangannya beliau bisa kita teruskan kepada anak-anak muda. Dan pesan yang disampaikan Bung Karno, saya masih ingat bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu jauh lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Tentu adalah tantangan era ke depan, bagaimana kita bisa jadi orang yang berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Itu yang kalau untuk di dalam negeri Indonesia. Kalau di luar negeri, kalau di luar ada dua. Oh, siapa tuh? Satu yang pertama adalah Alexandria Ocasio-Cortez. Nah, Mbak Alia, kalau AOC itu seorang anggota DPR Amerika Serikat, perempuan berkulit hitam. Karena kalau di Amerika Serikat itu persaingan ras atau isu ras agak tinggi, kulit hitam dan kulit iya, putih itu sangat kental. Dan dia satu-satunya perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR dari ras kulit hitam. Kita belajar apa? Bahwa ketika kita ingin memperjuangkan sesuatu, kita tidak boleh melihat rasnya apa, sukunya apa, tapi gagasan apa yang dia bawa, nilai apa yang dia bawa untuk kebaikan bangsanya. Dan yang terakhir itu ada namanya pelajar asal Swedia, Greta Thunberg. Nah, Greta Thunberg ini adalah seorang pelajar yang setiap hari Jumat dia bolos sekolah hanya karena dia di depan kantor gubernur atau kantor presiden Swedia memperjuangkan terhadap krisis iklim yang ada di dunia. Nah, dari situ kita belajar bahwa bayangkan seorang pelajar SMP
sudah berbicara tentang kepedulian terhadap lingkungan di masa depan, Hebat banget terkait ya. krisis iklim dan lain sebagainya. Dan inilah tantangan kita, role model bagaimana orang-orang di luar sana sudah memikirkan tentang gambaran ke depan. Dan kita tentunya sebagai anak-anak muda, khususnya mahasiswa Universitas Mula Warman, punya tantangan ke depan bagaimana berkontribusi besar, aktif terkait misalnya terkait pemindahan ibu kota negara misalnya, dan juga tantangan-tantangan yang lain. Itu mungkin Mbak Alia. Oke teman-teman, itu jadi motivasi dari Bang Iksan yang ngebuat Bang Iksan terinspirasi nih untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira pengalaman apa aja sih yang Abang dapetin selama menjadi seorang pemimpin? Mungkin boleh nih sharing-sharing ke teman-teman kita semua di sini. Kalau untuk diri sendiri, sebenarnya pengalaman yang pertama tentu banyak teman. Iya, pasti. Karena dengan kita menjadi pemimpin, membangun relasi seluas-luasnya. Ya, bener banget. Terus juga kedua, pengalaman untuk di kampus adalah bagaimana lagi-lagi kita bisa memberikan pengaruh atau dampak yang positif terhadap masyarakat atau mahasiswa Universitas Mula Warman. Salah satunya misalnya membantu terkait uang kuliah tunggal, yang mungkin teman-teman kita di luar sana banyak yang nggak bisa bayar karena kendala ekonomi. Kedua, tentu waktu itu di FISIP saya punya program kerja terkait FISIP sehat mental. Bagaimana kita mengkampanyekan edukasi terkait pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena selama ini banyak mahasiswa Unmul kurang sadar bahwa kesehatan mental itu jauh lebih penting ketimbang misalnya kesehatan fisik saja. Iya benar. Depresi, gitu kan, stres. Karena kalau sakit mental pasti fisiknya juga ikut sakit ya Bang ya. Betul banget. Dan di situ alhamdulillah sebagai bentuk upaya gerakan edukasi bagi mahasiswa Universitas Mula Warman. Dan tentunya untuk orang di sekitar kita adalah kita bisa berkontribusi aktif terkait isu-isu sosial masyarakat. Salah satunya adalah penggusuran, misalnya pelanggaran hak asasi manusia, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang mungkin itu kita tidak bisa dapatkan ketika kita tidak berorganisasi, yaitu apa, membangun komunikasi dengan kampus-kampus yang ada di luar, misalnya di kampus-kampus UI, UGM dan lain sebagainya. Iya, bener banget. Nah itu jelas manfaat ataupun juga privilege yang dimiliki seorang pemimpin. Tapi menjadi pemimpin lagi-lagi teman-teman itu tidak boleh hanya membicarakan tentang dirinya sendiri, tapi juga membicarakan tentang gambaran orang-orang yang di sekitar kita. Seperti itu Mbak. Nah, jadi itu dia ya teman-teman pengalaman yang udah Bang Iksan dapetin selama Bang Iksan menjadi seorang pemimpin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Waduh Bang, ini udah pertanyaan yang terakhir nih Bang. Pertanyaan terakhir, oke siap. Ada nggak sih tips and trick nih dari Abang buat teman-teman penonton semua di sini yang pengen jadi seorang pemimpin tapi masih ragu-ragu nih, aduh bisa nggak ya, ntar repot, ntar aduh, ada nggak sih Bang nih? Siap. Jadi teman-teman, kita dilahirkan, orang tua kita siapa, kemudian kita lahir dari keluarga apa, itu sudah jadi hukum alam. Kita nggak bisa minta orang tua kita Raffi Ahmad, kita nggak bisa minta orang tua kita Pak Jokowi misalnya. Iya bener banget. Kita nggak seberuntung mungkin Rafathar begitu. Tapi kita punya privilege. Privilege itu hak istimewa yang semua orang pasti miliki. Mbak Alia pasti punya privilege, punya passion yang mungkin dengan kita menjadi seorang pemimpin, kita bisa tahu nih privilege kita apa, kemudian passion kita apa. Karena lagi-lagi kita dilahirkan dengan keadaan orang tua yang mungkin seperti itu, tapi tentunya ke depan ada banyak kesempatan, ada banyak privilege atau opportunity yang harus teman-teman ambil selama kuliah. Salah satunya adalah bagaimana mengikuti organisasi, itu yang pertama. Kedua adalah saya punya pengalaman Mbak waktu masuk kampus. Apa tuh Bang? Jadi pengalamannya itu 2018 saya daftar kuliah itu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Di 2018 saya ikut SN ya, SN, kemudian SBMPTN ya. Dan SM, dan tiga-tiganya itu ditolak Mbak. Aduh. Di Fakultas Hukum Unhas begitu. Tapi ada satu kesempatan mendaftar, dan itu harus pilih kampus di luar Sulawesi Selatan. Jadi saya kan asalnya dari Sulawesi Selatan Mbak. Iya. Dan di situ saya akhirnya lolos di psikologi Universitas Mula Warman. Dan saat saya sampai di Samarinda, semester 1 saya aktif di berbagai kepanitiaan,
kemudian semester 2 begitupun juga mengikuti banyak organisasi, dan sampai di semester 3 menjadi ketua umum, dan semester 5 jadi presiden BEM FISIP. Dan di tahun 2021 itu saat menjadi presiden BEM FISIP, saya mendapat undangan permohonan menjadi narasumber di Fakultas Hukum Unhas, Mbak. Wow, hebat banget Artinya, ya Bang ya. Iya, jadi artinya kampus yang saya idam-idamkan waktu baru lulus SMA, akhirnya punya kesempatan untuk berbicara. Dari situ teman-teman semua jadilah orang atau jadilah mahasiswa yang bukan fokus pada hasilnya, tapi juga fokus pada prosesnya. Karena kalau kita fokus pada hasil, kita nggak bisa nikmati prosesnya. Iya bener banget. Apalagi misalnya kalau pada waktu itu saya ditolak, akhirnya saya menunda kuliah dan lain sebagainya. Mungkin hari ini saya tidak bisa berdiskusi atau sharing sama teman-teman yang ada di sini nih, Mbak Alia. Iya. Nah teman-teman, jadi itu dia pendapat, pengalaman sekaligus tips and trick dari Bang Iksan yang udah sering banget nih jadi pemimpin di berbagai organisasi. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih banyak banget nih Bang, udah mau sharing-sharing pengalaman Abang sama teman-teman kita semua di sini. Semoga pengalaman-pengalaman dari Bang Iksan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Amin. Mungkin sebagai penutup Bang, kita bisa foto dulu nih buat kenang-kenangan, dokumentasi sama semua member kelompok 7. Oke, siap. Nah, udah selesai nih guys wawancara kami bersama Bang Iksan. Gimana menurut kalian? Banyak banget kan pelajaran yang bisa kita ambil dari wawancara tadi? Dan pastinya seru kan? Nah, tapi sayang banget nih guys, kita udah sampai di ujung video. Walaupun cuma sebentar, semoga semua yang ada di dalam video tadi bermanfaat bagi kita semua. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat sore Bang, kami ingin menginfokan bahwa kami sudah berada di Gazebo Kampus Ilmu sebelah Fakultas Perikanan. Jika Abang sudah berada di parkiran tersebut, halo guys, jadi ini dia temanku namanya Adel. Jadi Adel ini adalah temanku. Namanya Adel. Say hi, Patan, say hi. Ini dia. Yang paling banyak tugasnya ini.